merindukan rumah yang betul, rumah yang ramah buat semua orang. Kita harus kasih tahu sama orang-orang bahwa di sini masih banyak orang baik, dan kaget lagi saya, ada yang bilang, teman saya kebetulan ikutan partai, di salah satu partai, Wan, ini kalau bener negeri ini setiap orang nganggur aja 60 juta rupiah loh dapat uang. Terus tiba-tiba KPK ngomong gitu, Pak Abraham Samad, saya pernah baca, dia nggak ngomong 60 juta, tapi 30 juta rupiah per orang. Yang dapat kapital. Saya nganggur, nggak saya kerja, iya gitu. Oh, selama ini gimana gitu. Jadi oleh karena itu, ya udah, ya mungkin tugasnya para airline untuk menjawab itu. Dan saya akan latihan lebih rajin lagi di musik karena berat tugas saya itu dari Mpu Bahala. Mpu Bahala ini anaknya Mpu Baradah katanya. Bayangin anaknya jenggotnya seperti itu. Mpu Baradah gitu. Wah, gawat ini. Nah, jadi wes, besok kita kumpul 4 juta orang baik ini dari seluruh Indonesia. Cari tempatnya di mana? Selama ini masih ada di Kemayoran. Saya kerjasama sama Net TV baru. Tapi itu nggak nampung 4 juta. Itu cuma 2 juta katanya. Tentatif itu. Saya bayangkan kalau umpamanya di Monas itu, dari Monas main di situ, sampai Senayan ditutup, dikasih delay screen, dikasih speaker itu. Terus semua kuliner keluar, semua budaya keluar, segala macam. Nah, saya gituin aja, nyanyi Indonesia Raya asli dengan 3 stansa. Satu stansa, makanya tapi kok sorot terus kita, kualat terus. Negeri mulia nggak ada, negeri suci nggak ada, gitu. Negeri bahagia nggak ada. Jadi mudah-mudahan nanti itu akhirnya ditaruh di screen, kita nyanyi bareng-bareng. India 500.000 orang nyanyi lagu kebangsaan, rekor. Jadi kalau 4 juta berarti rekor India pecah. Terus ya dengar lagi tiba-tiba cerita Metallica di Moskow. Nah, beliau ini penggemar Metallica. Saya panas waktu datang ke Jakarta Metallica. Wah, saya orang luar negeri datang ke sini, orang dari mana datang, tiketnya mahal lagi. Dan orang datang tertib, bagus. Ya udah, ayo kita bikin. Saya baca Metallica terus Pak. Beliau main di Moskow, bandara 1,6 juta orang datang ke situ, joget-joget, wah lepas ya, gitu. Tentara jaga gini. Pertama mungkin marah tapi lama-lama, oh melo lagi joget. Metallica sih nonton di YouTube gitu, wah 1,6. Berarti kalau 4 juta datang, rekor Metallica pecah. Saya dengar lagi di Copacabana, Rosewood 3,5 juta. Entah pesta kota atau nggak ngerti, tapi ini harus dicari orang Guinness Book untuk benar apa enggak itu acara itu. Kalau 3,5 juta, 4 juta masih lebih 500.000. 4 juta orang datang ngambilin sampah, mudah-mudahan punya kecerdasan lingkungan, punya harapan siapa entah presidennya nanti siapa, bahwa dari tadi loh Mas itu. Jadi ada harapan. Ini 200 juta orang, bukan 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang nih. 200 juta orang buahnya. 300.000 kemarin itu di Monas saya deg-degan ya. Penonton segitu banyak. Itu kalau nggak dikasih izin sama beliau mungkin bisa. Tapi kalau Jokowi presidennya bisa 5 juta, 6 Itulah, itu rezeki Allah ya. Tapi 300.000 orang itu banyak men. Jadi itu. Lalu Mpu Bahala, 3 trio Mpu Bahala datang ke sini. Wah, harus ini. Saya nggak bisa ngomong. Saya punya kepentingan. Kepentingan saya itu, ayo kita tunjukin sama dunia bahwa di Indonesia masih banyak orang baik. Tak ngomong sama Pak Jokowi, sama Pak MPR, Pak semua yang terhormat di sini untuk mengabarkan itu. Nanti kan bisa kabarin itu. Karena ini kalau ini jadi orang mau ambil sampah bareng, wah mungkin standar negeri paling bahagia Norwegia bisa lewat nanti itu. 2 juta orang miskin tapi bahagia asik. Kalau Norwegia bahagia kaya ya, udah panas buminya hebat segala macam. Tapi ini kita baru berjuang tapi kita bangga menjadi orang Indonesia. Aku selama ini keluar di panggung gitu sampai keringat apa urat-urat gede-gede gitu. Tapi
proses. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dan saya terima kasih sama Gusti Allah karena kita semua sehat. Kalau nggak sehat, tanpa itu rasanya nggak mungkin. Dan tiba-tiba saya menjadi hangat lagi, rumah ini menjadi hangat. Karena walaupun saya nggak kurang mengikuti politik, karena kerja saya cukup sibuk, mikirin lagu, latihan, segala macam. Tapi bagaimana bisa hidup benar kalau nggak ada Erlangga gitu, yang mengurus benar-benar gitu, hukum benar, mensejahterakan soal HAM juga itu kan. Kemarin di Aceh saya baca kampanye ditembak atau apa gimana itu, buat saya kayaknya agak aneh gitu. Ya itu harapan politik saya ada, saya punya harapan politik, tapi biarkan saya baik kuat dengan saya, dan saya juga berani ngomong sama istri saya juga, sama anak saya, karena dia punya hak juga untuk. Tetapi saya paling senang lihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan, saya hanya berdoa sebagai ibadah kan, cuma berdoa, misalnya cuma doa gitu. Moga-moga Indonesia mendapatkan jati dirinya, bangga menjadi orang Indonesia, menghargai ya semua budaya. Karena pesan tadi sempat disebut Mas Rendra, walaupun saya bukan murid langsung, saya kena sekeleteran, ini yang langsung itu. Nah, tapi saya orang yang mengagumi, saya fans sama dia, bahwa revolusi budaya. Saya pelajaran budaya juga dulu nggak masuk, jadi nggak paham. Tapi saya hanya senang lihat orang yang kerja, asongan, rajin, di sekolah, membawa kasih kenyamanan, ketenangan. Sekarang saya mau ke Jakarta setengah mati, susah. Udah macet, kalau mau kencing, mau buang air, cari toilet susah. Jalan tol padahal tanah banyak kosong di situ. Paksa kita nahan sampai nanti ginjal saya sakit atau apa gitu. Dan itu tiap hari orang seperti itu. Ada pun satu toilet itu pun joroknya setengah mati. Ngurus gini aja kok, gimana sih gitu katanya. Ini yang saya jadi ya terima kasih juga Yos sebagai nyanyi baradah yang sudah membuka cikal. Ini yang ngatur saya sebenarnya cikal itu, yang ngatur jadwal saya dan segala macam. Karena ya kalau tidak ada dia juga bisa di sini. Ya intinya saya terima kasih lah. Terima kasih kita bisa sharing, saya tahu tadi saya Pak Darto ngomong tugas MPR itu apa sih selain melantik presiden? Ya bikin amandemen, bikin pecat juga, impeach segala macam. Berat juga ya. Saya pikir tadinya MPR cuma ngecek gitu, tapi ternyata enggak. Saya mendapat ini. Lalu betapa sibuknya ya. Dan terima kasih banget karena orang sesibuk ini bisa hadir di sini. Aku uang barang, saya orang jalanan, saya hidup di jalan dan sampai kapan pun saya akan di situ. Saya mencintai alam Indonesia, yang merindukan Indonesia yang preambul itu loh, UUD 45 itu aja Pak. Saya pikir dari saya itu, dan saya kenal beliau udah cukup lama. Saya terakhir naik kereta api dulu di Solo. Ya, saya nggak tahu apa. Terus kita ngomong di taman nanam pohon ya. Dulu beliau cerita, ini tempat orang dagang situ. Kok sekarang bisa rapi ya? Saya tanya sama Pak gitu. Iya, diusir. Loh, kok diusir? Protes dong Pak, saya bilang gitu. Loh iya protes. Terus gimana sih? Dia pengen tahu saya tanya. Ya gampang itu apa? Ya diundang makan aja. Loh, selesai? Ya enggak. Terus protes lagi. Terus gimana? Diundang makan lagi. Terus sampai 75 kali katanya. Dan, sampai itu. Nah, terus rupanya cerita itu terus ke bawah sampai beliau jadi DKI. Dan tiba-tiba hari ini capres. Saya bingung juga. Tapi ya mungkin Gusti Allah maunya begitu dan banyak teman-teman yang mendukung. Ya, saya hanya sebagai seniman, tolong yaitu negeri yang indah ini dipelihara, disayangi.
Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Iwan, kata-katanya Masih loncat mandi langsung meloncat ke sini. Ini nanti masih meloncat lagi ke Kerawang. Nanti balik paling jam 3. Sukabumi kemarin saya sampai di rumah jam 3:30. Setiap hari seperti ini. Karena di rumahnya Mas Iwan ya saya ingin berbicara masalah yang bersifat yang berbau kebudayaan. Kalau kita melihat perjalanan bangsa ini, Jaya atau Majapahit betapa sebetulnya sangat jayanya saat itu, kemudian turun dan sekarang menjadi yang kita lihat sekarang ini. Menurut saya memang sebuah bangsa yang besar, memang harus menyiapkan jiwa rakyatnya, menyiapkan pribadi-pribadi rakyatnya yang mempunyai kebudayaan, yang berbudaya. Kita sering meninggalkan jejak sejarah. Ya, kenapa kemarin kita waktu kampanye pertama kita pergi dari satu museum ke museum yang lain, dari Museum Budi Utomo, kemudian masuk ke Museum Sumpah Pemuda, dan masuk ke Monumen Pancasila, masuk ke Museum Proklamasi. Karena apa? Memang jejak-jejak seperti itu patriot trail yang memang kita harus ingatkan bahwa menjadi merdeka itu ada sebuah tahapan-tahapan perjuangan yang luar biasa. Yang itu kita sering lupakan dan sering tidak kita nilai-nilai seperti itu tidak pernah kita transfer kepada anak-anak kita. Juga yang tadi kembali ke hal-hal yang bersifat lama, heritage misalnya. Kita juga kalau perjalanan itu kita ikuti kayak di Jakarta sebenarnya mempunyai sebuah heritage trail dari Sunda Kelapa masuk ke tengah, kemudian masuk ke Kota Tua di Fatahillah. Itu ada sebuah jejak sejarah yang memperlihatkan betapa kebesaran maritim kita saat itu. Dan kita juga lupa lagi bahwa kita pernah besar di situ, pernah besar di maritim. Dan karena jejak sejarah seperti itu kita lupakan ya. Kebudayaan yang ada yang dulu juga, nilai-nilai yang dulu kita punya yang menjadi hilang semuanya. Sekarang kita mau punya nilai-nilai yang saya kira sangat berbeda sekali dengan nilai-nilai yang kita punyai dari nenek moyang kita. Sudah sekarang mulai banyak hilang nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai masalah yang berkaitan dengan bersih, nilai-nilai kerja keras yang ini. Kenapa dulu bisa jaya? Karena mempunyai nilai-nilai budaya yang kerja keras. Nggak mungkin sebuah negara jaya itu rakyatnya tidak kerja keras. Semuanya pasti harus kerja keras. Oleh sebab itu saya kira kembali membangun sebuah nilai-nilai baru dari akar budaya kita, saya kira diperlukan saat ini. Nilai-nilai budaya baru itu memang harus dimulai lagi. Saya baca bukunya Bung Karno saat mau kemerdekaan. Beliau menyampaikan, ini menyiapkan SDM-nya dulu, kemudian merdeka, atau merdeka dulu, kemudian menyiapkan SDM-nya. Memang yang betul adalah menyiapkan SDM-nya dulu, baru merdeka. Tetapi saat itu kalau tidak merdeka dulu juga mungkin sampai sekarang kita tidak merdeka. Sehingga keputusan sudah betul, tapi mestinya menyiapkan SDM juga secepatnya kualitas SDM secepatnya dilakukan. Saya hanya ingin dan saya sebenarnya tidak senang membandingkan dengan Jepang, dengan Korea, dengan Singapura ya, karena pemimpinnya mempunyai ideologi yang jelas, negaranya juga mempunyai ideologi yang jelas, mau kemana negara ini, semuanya. Singapura juga sama, mempunyai ideologi yang jelas. Rakyatnya dari yang TK sampai ke yang nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya ditanya sama. Mereka mau kemana?
ngerti semuanya. Arahnya ke utara, semuanya akan bilang dari anak-anak sampai ke kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya ke utara. Dan kita ini sekarang tidak, pada suasana yang tidak seperti itu, sehingga energi kita habis untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Saya kira membangun nilai-nilai seperti itu juga diperlukan. Di Korea saya melihat anak-anak dari SD masuk ke SMP, seniornya harus gendong adik kelasnya. Waktu apa itu? Ospek, ospeknya gendong. Saya tanya, kenapa kakaknya harus gendong adiknya? Iya Pak, karena kakak itu harus membantu adiknya, tetapi adiknya harus hormat pada seniornya. Senioritas juga, kita ini juga kehilangan budaya senioritas. Dengan yang lebih tua, tidak, kalau Jawa tidak ngajeni, tidak menghormati. Saya kira ini pada dulu waktu kecil saya sangat, bukan kita tidak punya, sangat kita punya, dan saya kira lebih dari mereka. Tetapi sekarang kita kehilangan nilai-nilai seperti itu. Saya kira membangkitkan nilai-nilai baru dari sebuah budaya lama yang kita punya, saya kira sangat diperlukan sekali. Mungkin itu, Mas Iwan, Pak Yus, Bapak Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya sangat menghargai pertemuan ini, dan ini jangan diartikan pertemuan, ini bukan pertemuan politik. Tadi Mas Iwan juga sudah sampaikan, kita sudah berkawan lama di Solo, nanam naik kereta api, jadi tidak usah dikait-kaitkan. Dan Seknas, terima kasih yang sudah mengatur waktu untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.